Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Dewi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan platform Google Meet di kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran ketiga di SD Negeri 016502 Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Untuk itu diharapkan kepada dosen dan tim penilai agar memberi masukan dan arahan pada video pembelajaran yang saya tampilkan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Bahagia atau sedih hari ini? Bahagia. Bahagia atau sedih? Bahagia. Coba tunjukkan wajah bahagia kalian. Ayo, tunjukkan. Oke, terima kasih. Ternyata semua sudah bahagia di pagi hari ini. Karena apa kalian bahagia? Apakah karena jumpa ibunya? Atau apa ya? Atau karena ingin belajar? Bahagia belajar Bahagia karena apa? Ya? Bahagia belajar bareng kawan. Oh iya, bahagia belajar dengan kawan walaupun belajarnya dengan cara daring ya, Nak? Ya, Bu. Kenapa kita belajar daring, Nak? Karena ada COVID-19 atau Karena ada COVID. Jadi, untuk menghindarinya, apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sabun, Cuci tangan, pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi semuanya itu harus tetap kita ingat dan kita patuhi, ya? Tetap kita jalankan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya, Nana. Ya, Bu. Kegiatan pendahuluan kita yaitu yang pertama, kita akan menjalankan pelajaran kita ini terlebih dahulu dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Doa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Kenapa kita harus berdoa, Nak? Biar dimudahkan belajar. Iya, biar dimudahkan. Ini kegiatan religius kita ya. Jadi supaya kalian terbiasa untuk setiap aktivitas kalian, setiap kegiatan kalian, kalian awali dengan berdoa ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian hari ini. Apakah sudah hadir semua, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat untuk belajar daring dan semangat untuk belajar daring ya, Nak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bernyanyi Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini untuk membangun semangat nasionalisme kalian ya, Nak. Ya, Bu. Dan dengarkan. Sambil ikut ya, Nak. Pancasila
berliterasi. Ayo, siapa yang mau membacanya? Tuti. Oh ya, silakan Upi baca. Salam dari Tuan Wortel. Halo teman-teman, namaku Wortel. Aku jadi sayuran, aku punya rasa yang manis, segar, dan enak. Aku bisa membuat matamu sehat dan badanmu kuat. Apalagi rambut dan kulitmu, aku adalah yang merawatnya. Ayo teman-teman, makanlah aku agar tubuhmu selalu sehat dan kuat setiap hari. Oke, terima kasih Lupi. Coba Ibu tanya sama kalian. Jangan Lupi aja ya, yang lain juga ikut. Yang kalian baca ini apa saja informasinya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Matamu sehat, badanmu kuat. Matamu sehat, badanmu kuat. Karena apa? Makan wortel. Karena Ya, karena apa nak? selalu makan wortel. Iya, karena makan wortel. Gara-gara wortel, mata kita bisa jadi sehat dan badan kita menjadi Kuat. kuat. Apalagi yang kamu ketahui tentang wortel ini, tentang bacaan wortel? Ayo. Regina? Rambut dan kulit aku yang merawatnya. Siapa yang merawat rambut dan kulitmu? Wortel. Iya, wortel. Berarti dari bacaan itu, wortel memiliki apa nak? Banyak Manfaat. manfaatnya. Jadi inilah manfaat kita untuk membaca 15 menit, yaitu untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Kalau yang kita baca menambah pengetahuan kita tentang apa nak? Tentang wortel, ya pinter. Oke, selanjutnya setelah kita berliterasi, Ibu mau menyampaikan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, yaitu yang pertama, orientasi pada masalah. Yang kedua, kita mengerjakan LKPD. Dan yang ketiga, mengevaluasi. Jadi kita di sini nanti akan mengerjakan LKPD yang Ibu tampilkan. Jadi nanti persiapkan alat tulis kalian ya nak. Ya, Bu. Setelah Ibu menginformasikan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, Ibu akan menginformasikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran ini. Jadi, setelah kita belajarnya ini, yang ingin kita capai adalah tujuan pembelajarannya itu ya. Yang pertama adalah jika nanti kalian amati video yang Ibu tampilkan, kalian tahu tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan. Jadi apa saja penyebabnya? Kalian akan dapat mengetahuinya. Kalian akan temukan dari informasi video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Yang kedua, setelah kalian amati lagi videonya itu, kalian buat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membaca teks yang Ibu sajikan, kalian dapat menemukan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca teks yang disajikan, kalian dapat membuat pertanyaan dari apa, di mana, kapan, dan siapa yang terkait informasi yang terkait pada teks tadi ya. Jadi kalian buat pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa berdasarkan teks yang Ibu sajikan. Bisa? Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke materi,
Februari, Ibu mau bertanya kepada kalian. Apa manfaat udara bersih? Ayo, siapa yang tahu? Menjaga tubuh sehat. Manfaat udara bersih. Jaga tubuh tetap sehat, Bu. Iya, supaya tubuh kita tetap sehat. Terus, ada yang lain? Dan tidak membuat penyakit. Tidak bikin penyakit. Dari mana penyakitnya itu? Kalau misalnya udara kita kotor, penyakitnya itu dari mana maksudnya, Nak? Dari mulut atau hidung. Iya, dari hidung, mulut kita hirup, ya karena Ya, Bu. jika udara kita kotor. Jadi, bagaimana jika kita berada di tempat udara bersih? Perasaan kalian jika berada di tempat yang bersih bagaimana? Senang. Segar. Iya, segar. Terus apa lagi? Nyaman. Tenang, nyaman. Lagi. Ya. Terasa sejuk ya kan? Segar, sejuk. Kalau berada yang di tempat yang bersih, terutama segar, terasa segar. Jadi jika berada di tempat udara yang kotor, bagaimana perasaan kalian? Bau. Busuk. Busuk. Terus rasanya bagaimana ya? Tidak enak. Gak enak. Gak nyaman. Gak Iya. segar. Gak segar. Iya. Inilah. Jadi dari pertanyaan Ibu itu tadi, kita akan mempelajari tentang pentingnya udara bersih itu bagi pernapasan, yang mana kita belajar tentang penyebab gangguan pernapasan. Jadi penyebab gangguan pernapasan itu yang kalian tahu tadi apa dari waktu tadi? Udara bersih apa udara kotor? Dari yang udara kotor. Jadi coba perhatikan. Ibu mau minta tanggapan kalian tentang gambar tersebut. Polusi udara. Polusi udara. Jadi permasalahan yang kalian lihat dari gambar itu apa, Nak, permasalahannya? Asap kereta. Dari asap kereta. Asap kereta. Asap kereta. Terus? Banyak abu. Iya, asap kereta menyebabkan Gangguan pernapasan. Iya, gangguan pernapasan. Itu permasalahan yang ada pada gambar. Selain asap kendaraan menyebabkan gangguan pernapasan, apalagi itu yang kamu lihat? Permasalahannya apa lagi? Udara yang tidak segar. Udara yang tidak segar. Apa lagi? Udara kotor. Udara kotor. Diakibatkan dari apa udara kotor yang ada pada gambar, Nak? Asap kereta. Asap kereta. Asap kereta. Iya, dari yang kalian bilang, yang kalian sebutkan tadi, yang kalian sampaikan tadi, itu adalah suatu masalah yang akan kita cari penyelesaiannya, yaitu penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Jadi, sebelum itu Ibu mau menampilkan ini dulu. Dengarkan ya. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tapi tahukah kalian bahwa sistem pernapasan pada manusia jika terganggu maka akan menyebabkan terjadinya suatu gangguan atau penyakit yang timbul dan membuat rasa ketidaknyamanan ketika bernapas. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar macam-macam penyebab dari gangguan organ pernapasan pada manusia yang pada umumnya terjadi. Yuk kita simak. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit.
Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Selanjutnya, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Semoga kita bisa menjaga organ pernapasan kita dengan baik dan terhindar dari segala gangguan dan penyakit yang menyerang organ pernapasan kita. Amin. Halo anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah dilihat tadi? Yang mana tadi videonya itu tentang Dari gangguan organ pernapasan pada manusia. Faktor penyebab dari gangguan organ pernapasan pada manusia. apa saja inti dari video tersebut? Gangguan pernapasan pada manusia. Iya, yang telah kalian amati tadi dari video tersebut, faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Iya, sudah dilihat ya kan faktor-faktornya apa saja ya kan? Ya, Bu. Coba kalian lihat bacaan ini. Silakan yang membaca. Ayu dan Edo berjalan bersama pulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Dulu sebentar dengan Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah rimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Ya, informasi apa yang sudah kalian temukan dari teks yang sudah Ibu tunjukkan? Siapa yang tahu informasi apa saja itu, Nak? Asap tebal berwarna kelabu. Iya, asap tebal Berwarna kelabu. Iya. Jadi, hanya itu yang dapat kamu dapatkan informasi dari bacaan tersebut? Tidak ada yang lain, Nak? Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu, Bu. Iya, udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Iya, coba perhatikan, dengarkan Ibu ya. Untuk mendapatkan informasi dari teks, Ya, Bu. kalian dapat menemukannya dengan pertanyaan. Misalnya, coba perhatikan. Siapa yang berjalan bersama sepulang sekolah? Dayu dan Siti, Dayu dan Edo. Iya, Siti, Dayu, dan Edo. Itu kan informasi yang kalian temukan kan? Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Ya. Jadi informasinya itu dibuat dengan kalimat tanya, yaitu siapa yang berjalan bersama sepulang sekolah. Jadi jawabannya adalah Siti, Dayu dan Edo. Oke, selanjutnya sudah kalian pahami tentang informasi itu dan kalimat tanyanya sudah kalian temukan, maka kalian selanjutnya mengerjakan LKPD. Ya, aktivitas kalian ada dua. Aktivitas pertama kalian mengerjakan LKPD IPA, ilmu pengetahuan alam.
Kalau aktivitas yang kedua, kalian mempelajari materi bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Selanjutnya aktivitas yang pertama, Ibu buka ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah setelah mengamati video, tadi yang sudah Ibu tampilkan videonya, temukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan besar. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan tadi? Catat. Ibu tunggu. Tadi ada disampaikan di dalam video. Sudah kalian temukan kan? Bu. Pekerjaan kalian yang selanjutnya adalah ini. Pekerjaan kalian yang nomor 2. Setelah menemukan informasi, lalu kalian buat bagannya. Misalnya tadi faktor apa? Faktor fisik. Iya, faktor fisik apa saja yang di bawahnya? Faktor Fisik tangannya kaca. Aktivitas yang kedua. Dengarkan dulu. Pertanyaan nomor 1. Setelah membaca teks, temukan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana. Jadi teks yang tadi, seperti yang Ibu sampaikan, kalian temukan informasinya dengan menggunakan pertanyaan. Misalnya tadi, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Pertanyaan yang keduanya baru membuat pertanyaan dari jawaban yang nomor 1 ini tadi. Bisa? Bu. Ya. Apa itu? Yu jadi terbatu-batu. Siti dan Edo setiap tutup mulut. Soalnya siapa yang terbatuk-batuk karena asap motor? Jawabannya? Dayu jadi terbatuk. Jangan jadi terbatuk-batuk lagi. Jadi nanti siapa yang terbatuk-batuk akibat Asap mobil. asap mobil? Jadi jawabannya siapa? Dayu. Iya, jangan Dayu jadi terbatuk-batuk. Ya. Ya, Bu. Tapi informasinya, kalau informasinya untuk menyelesaikan yang nomor 1 tadi, kalian buat jadinya Dayu jadi terbatuk-batuk. Ya. Ya, Bu. Sudah? Yang lain Udah, Bu. bagaimana? Ini udah aman? Ini. Ya. Sudah aman? Ya. Sudah bisa Halo, kita Bu. periksa? Sudah. Sudah bisa kita evaluasi, Nak? Ya, dah, Bu. Ayo, siapa yang mau mempresentasikannya? Penyebab gangguan pernapasan Ya, ada berapa faktornya? ada 3. Ya, coba sebutkan. Faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Setelah Yaitu siapa yang terbatuk-batuk karena asap mobil? itu Dayu. pertanyaannya ya. Jawabannya apa? Dayu. Ya, selanjutnya pertanyaan yang lain. Kalimat tanya dari kata tanya apa? Coba siapa yang bisa? Sabar, Bu. Nah, coba. Apa kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja? Hah? Baiklah. Apa kita Ayo. berteduh di bawah pohon rindang itu saja? Ayo, bagaimana? Pertanyaan dari Lupi, siapa yang mau memperbaikinya? Cocok nggak dari pertanyaan yang disebutkan Lupi? Apa kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja? Apakah kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja? Apakah itu termasuk informasi? Ayo, apakah itu termasuk informasi, Nak? Coba yang lain bagaimana? Nanda?
Bagaimana Nanda dari pertanyaan si Lupi tadi? Apakah kita berteduh? Apakah kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja? Benarkah pertanyaan yang telah disampaikan oleh Lupi? Ayo, siapa yang mau mengevaluasinya? Pertanyaannya benar atau salah? Sabar ya, Bu. Segar udara di bawah pohon ini. Ayo. Apakah kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja? Apakah itu termasuk informasi? Ayo, siapa yang mau memperbaiki? Salah. Yang lain bagaimana nih? Heni, Mira. Gimana kita? Bu. Gimana kita? Ayo, yang lain dulu. Jangan lupa lagi yang lain. Gimana kita berteduh di bawah pohon rindang itu? Bagaimana kita berteduh di bawah pohon rindang itu? Ayo, yang lain sudah benar atau belum? Humaira. Ya, Bu. Mana suaranya? Apakah sudah benar yang disampaikan Lupi dan Zara? Apakah mau menyampaikannya pertanyaan yang baru? Ayo. Tadi kan di situ, baiklah kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Jadi informasinya bagaimana? Bagaimana kita berteduh di bawah pohon rindang itu? Apakah kalau kita buat bagaimana kalau kita berteduh di bawah pohon rindang itu? Itu pertanyaan informasinya yang akan kita temukan. Ayo. Siapa yang bisa? Pertanyaan yang dibuat si Lupi, informasinya sudah benar atau belum? Ayo. Ayo Hani, tadi katanya, baiklah kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Ajak Siti. Si Lupi membuat pertanyaannya untuk mendapatkan informasinya yang dibuatnya adalah bagaimana kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Bagaimana? Sesuai? Sesuai. Sesuai enggak? Hah? Sesuai? Sesuai, Bu. Ini bagaimana sesuai nak apa yang disampaikan Lupi? Sesuai, Bu. Sesuai, apakah tidak ada pertanyaan lain untuk menyampaikan informasi itu supaya kalian lebih paham informasinya? Kalau misalnya dibuat pertanyaan, bagaimana kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja? Jadi, kalau pertanyaan seperti itu jawabannya apa, yo? Kalau bagaimana kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, berarti jawabannya apa? Oh iya. Tersampaikan nggak informasinya? Ayo, tersampaikan nggak informasinya? Siapa yang mengajak kita berteduh di bawah kerimbunan? Iya. Bagaimana? Mereka berhenti sejenak. Siapa yang Coba, mengajak? Nanda dulu, Nanda. Bagaimana, Nanda? Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Ya, itu nanti. Coba, Lupi dulu. Siapa yang mengajak berteduh di bawah pohon rindang itu? Siapa yang mengajak berteduh di bawah pohon rindang itu? Bagaimana yang lain? Benar tidak yang disampaikan Lupi? Kita tanya siapa untuk menanyakan apa, nak? Siapa yang mengajak berteduh di bawah? Itu kita bertanya dengan menggunakan kata tanya siapa, berarti menanyakan apa dianya itu? Nanya orang. Iya, nanya orang. Kalau
Misalnya, Apa PR udah siap? ah, Apa PR udah siap? iya, apakah PR-mu sudah siap? Benda. Orang. Iya, benda. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan di mana, Bu. itu menanyakan apa, Nak? Tempat. Iya. Jadi kalau misalnya kapan kamu pergi ke sekolah? Menanyakan waktu. Menanyakan waktu. Jadi maksud Ibu untuk menyampaikan informasi itu, untuk mendapatkan informasinya, kalian lihat fungsi dari kata tanya yang Ibu sampaikan. Jadi, seperti pertanyaan yang dibuat si Lupi. Siapa yang mengajak berteduh di bawah pohon rindang? Berarti, siapa yang mengajaknya? Siti. Siti, iya. Udah, berarti sudah terpecahkan masalah yang disampaikan Lupi ya? Ya, Bu. Ternyata jawaban Lupi bagaimana? Itu juga. Siti. Muka sedih dong. Kalau dapat nilainya rendah, muka sedih. Supaya kita tetap bersemangat, ayo kita tepuk semangat. Ayo dimulai, semuanya buka kamera, tepuk semangat. 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 Ayo lain-lain. Kayaknya Henny sama Zara belum bersemangat. Ayo, tepuk semangat. 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 Oke. Siapa lagi yang mau menampilkan Faktor fisik. terus? Faktor penyakit. Ya. Faktor alam. Iya, faktor fisik apa saja? Bayi prematur. Faktor penyakit. Misalnya influenza, asma, dan bronkis. Iya, faktor lingkungan apa saja yang telah ditemukan? Lingkungan kotor. Asap kendaraan. Asap pabrik. Iya, berarti Nara sudah paham tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan pada manusia ya. Jadi, untuk aktivitas yang kedua Nanda, sampaikan apa yang Nanda temukan informasi. Mereka berteduh di bawah pohon rindang. Iya, mereka berteduh di bawah pohon rindang. Jadi pertanyaannya apa, Nak? Yang lain bisa bantu? Siapa yang mengajak berteduh di bawah pohon rindang itu? Coba sesuaikan dengan informasi yang diperoleh Nanda. Siapa yang berteduh di bawah pohon rindang? Siapa yang berteduh di bawah pohon rindang? Itu pertanyaan apa informasi, Nak? Pertanyaan. Pertanyaan. Jadi informasinya apa? Siti, Dayu, dan Edo. Iya, Siti, Dayu, dan Edo. Tuh. Hanya itu aja informasinya. Ayo. Siti, Dayu, dan Edo. Lalu berjalan. Lalu menuju pohon rindang. Dayu, Siti, dan Edo. Ya, menuju ke bawah pohon rindang. Lalu berjalan menuju pohon rindang, Bu. Iya, jadi pertanyaannya apa? Siapa yang berteduh di bawah pohon rindang? Siapa yang berteduh di bawah pohon rindang? Jadi sesuai nggak informasi sama pertanyaannya? Pertanyaannya siapa yang berteduh di bawah pohon rindang? Informasinya yaitu Dayu, Siti, dan Edo berteduh di bawah pohon rindang. Ya, dari hasil yang kalian presentasikan, siapa yang menurut kalian hasilnya yang paling baik?
Kebanyakan Ibu lihat jawaban Anda yang benar ya, Nak. Ini Ibu harapkan ke depannya kalian perbaiki ya, Nak. Ya, Bu. Iya. Siap dan baik, Bu. Jadi karena hasil Nanda lebih baik hasilnya, ayo kita beri penghargaan dengan cara tepuk tangan. Ayo, selamat Nanda. Sudah selesai pembelajaran kita, Nak. Ibu mau menanya kepada kalian kesimpulan dari pelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Apa saja kesimpulannya? Yang kalian pelajari tentang apa saja, Nak? Yang pertama, tentang apa? Penyebab gangguan pernapasan. Iya, penyebab gangguan pernapasan. Yang kedua kita tentang apa? Kalimat tanya, Bu. Iya, kalimat tanya. Jadi dari dua materi tersebut, mana pelajaran yang telah kamu sukain? Penyebab gangguan pernapasan. Iya, penyebab gangguan pernapasan. Apa saja penyebab gangguan pernapasan tadi, Nak? Faktor isi. Terus, Dan penyakit. benar. Oke, jadi karena kita sudah mempelajari tentang faktor penyebab gangguan pernapasan, jadi nanti kalian bisa menjaga agar pernapasan kalian tidak terganggu ya. Dengan cara bagaimana menjaganya? Menjaganya agar tetap sehat. Ya, menjaganya agar tetap sehat bagaimana? Dengan menjaga lingkungan tetap bersih. Menjaga lingkungan tetap bersih. Terus, Dari asap. asap kendaraan harus dihindari. Pelajaran kita sudah selesai. Berdoa dulu agar pelajaran yang tadi tetap kamu ingat. Pimpin doanya. Doa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke. Terima kasih, Anak.